Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam sehat mahasiswa kedokteran gigi. Video ini merupakan video pembelajaran yang membahas tentang perawatan gigi sebelum, selama, dan setelah radioterapi pada pasien kanker. Radioterapi, terutama pada area kepala dan leher, tidak hanya menargetkan sel kanker, tapi juga dapat mempengaruhi jaringan normal di rongga mulut. Efek samping yang dapat muncul antara lain mukositis oral, serostomia, perubahan rasa, peningkatan resiko karies, serta komplikasi serius seperti osteoradionekrosis pada tulang rahang. Oleh karena itu, pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan rongga mulut sangat penting dilakukan sebelum, selama, dan setelah radioterapi guna mengurangi resiko komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Penjelasan lebih lengkap mengenai perawatan gigi pada pasien yang menjalani radioterapi akan dibahas dalam video pembelajaran berikut ini. Silakan menyaksikan. Pasien dengan radioterapi dapat mengalami perubahan struktural tulang akibat paparan radiasi yang disebut osteoradionekrosis, ORN. Osteoradionekrosis merupakan kondisi di mana tulang dan jaringan lunak terjadi nekrosis setelah terapi radiasi dengan karakteristik berupa paparan radiasi terhadap tulang selama lebih dari 3-6 bulan yang mengakibatkan regenerasi sel terganggu. Patofisiologi ORN pertama kali dijelaskan oleh Marx pada tahun 1983. ORN terjadi ketika mikrovaskular mengalami perubahan akibat radiasi yang menimbulkan keadaan seperti kadar oksigen darah rendah, pembengkakan jaringan, rusaknya pembuluh darah, dan penurunan jumlah sel osteoblas sehingga mengganggu homeostatis tulang normalnya, mengurangi proliferasi sumsum tulang, kolagen, dan sel periosteal serta endotel sehingga menyebabkan luka kronis yang tidak kunjung mengalami penyembuhan sel dan berkembang menjadi osteoradionekrosis. Fibrosis yang disebabkan oleh radiasi dalam perkembangan terjadinya osteoradionekrosis disebabkan oleh paparan radiasi yang memicu aktivasi respon imun terus-menerus dan aktivitas fibroblas yang menghasilkan jaringan fibros baik pada tulang maupun mukosa daerah yang dilakukan terapi. Tahapan fase prefibrotik mengaktifasi sel endotel terhadap respon inflamasi akut. Fase konstitutif aktivitas fibroblasti abnormal hilangnya struktural organisasi matriks ekstraseluler. Fase fibroatrofik remodeling jaringan penyembuhan jaringan yang sulit. Radiasi dapat menyebabkan kerusakan jaringan dengan mekanisme sel untuk menghancurkan diri sendirinya serta perubahan homeostasis yang mempengaruhi pembuluh darah kecil, mikrovaskular, karena lebih rentan terhadap efek radiasi sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas dan trombosis. Ketika dosis radiasi yang diberikan relatif besar menyebabkan trauma pada pembuluh darah sehingga akan terjadi edema, pembengkakan, perdarahan, hingga penggumpalan darah di pembuluh darah yang menyebabkan nekrosis pembuluh darah dan meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah, angioreksis, dalam onset yang cepat. Sedangkan pada paparan dosis radiasi yang rendah, dilatasi pembuluh darah patologis dan pecahnya pembuluh darah dapat terjadi dalam onset yang lama 1 hingga 2 tahun setelah paparan karena rendahnya suplai darah ke tulang. Tulang tinggi ion kalsium, 30-40% radiasi diserap tulang. Struktur organik dan anorganik tulang menghilang, kepadatan tulang dan ketebalan trabekular berkurang. Kerusakan sel osteoblas dan osteokles. Kehilangan tulang. Tindakan pencabutan gigi di daerah yang terkena radiasi dikenal sebagai faktor risiko utama untuk perkembangan osteoradionekrosis. Tindakan pencabutan gigi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di sekitar tulang. Efek radioterapi terhadap tubuh. Radioterapi merupakan modalitas klinik yang memanfaatkan sinar pengion dalam pengobatan kanker dan beberapa tumor jinak. Radioterapi dapat menyebabkan efek samping berupa kerusakan jaringan yang biasanya muncul dalam 1-2 minggu pasca radioterapi. Adapun efek samping yang timbul bergantung pada dosis radiasi yang diterima, durasi penyinaran, serta lokasi paparan radiasi. Berdasarkan waktu terjadinya,
Efek samping radioterapi dibagi atas dua. Efek akut muncul dalam 2-3 minggu pertama pasca radioterapi. Efek kronis muncul setelahnya, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa tahun kemudian. Pada radioterapi kepala dan leher, efek samping akut dapat berupa mukositis, dermatitis, nyeri dan kesulitan saat menelan, mual dan muntah, nyeri orofasial, serostomia, rambut rontok, dan penurunan berat badan. Sedangkan efek samping kronis dapat meliputi serostomia permanen, nekrosis jaringan, gangguan penyembuhan luka, osteoradionekrosis, kanker sekunder, karies gigi, hingga kerusakan pada saraf, mata, dan telinga. Efek radioterapi terhadap rongga mulut. Perubahan yang disebabkan oleh radiasi dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan waktu kejadiannya. Pertama, efek samping dini atau akut yang terlihat selama atau segera setelah perawatan, contohnya serostomia hingga ulcerasi pada rongga mulut. Kedua adalah efek samping lanjut yang berkembang beberapa bulan atau tahun setelah terapi radiasi berakhir, contohnya trismus hingga osteoradionekrosis. Mukositis. Mukositis merupakan efek samping akut yang paling umum dialami oleh pasien yang menjalani radioterapi. Kerusakan mukosa terjadi karena berkurangnya pembaruan sel pada epitel disebabkan oleh efek dari radiasi itu sendiri yang dapat merusak jaringan normal dengan cara menyebabkan apoptosis dan penuaan dini sel secara progresif. Hal ini disertai dengan rasa sakit, terbakar, dan tidak nyaman, yang sangat diperburuk oleh kontak dengan makanan yang sangat pedas. Disfungsi kelenjar ludah. Radioterapi umumnya merusak kelenjar ludah, menurunkan laju aliran ludah dan mengubah komposisi ludah. Akibatnya, sensasi mulut kering, serostomia, merupakan efek samping dini yang biasa terjadi setelah perawatan radioterapi. Tingkat disfungsi ludah yang disebabkan oleh radiasi tergantung pada dosis radiasi, volume jaringan kelenjar yang diradiasi, dan sifat kelenjar ludah yang diradiasi. Karies radiasi. Radiasi berpotensi menyebabkan penurunan sekresi saliva. Saliva berperan penting dalam melindungi gigi dari karies dengan cara menetralkan asam yang dihasilkan oleh bakteri di mulut dan menyediakan mineral untuk remineralisasi gigi. Berkurangnya sekresi saliva mengurangi kemampuan untuk menetralkan asam, memfasilitasi proliferasi bakteri patogen, dan menyebabkan demineralisasi gigi. Infeksi jamur. Pasien yang menjalani radioterapi untuk kanker kepala dan leher memiliki risiko tinggi untuk infeksi jamur, khususnya infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Selama dan setelah radioterapi, sistem kekebalan tubuh pasien dapat melemah, dan kerusakan pada jaringan mukosa mulut dapat membuka pintu bagi infeksi bakteri atau jamur. Infeksi sekunder, seperti Candida albicans, sebagai mikroorganisme yang umum ditemukan dalam tubuh manusia, dapat berkembang biak dengan cepat ketika keseimbangan flora mikroba terganggu, menyebabkan kandidiasis oral. Trismus adalah kondisi keterbatasan atau ketidakmampuan untuk membuka mulut secara normal yang biasanya disebabkan oleh kekakuan atau kejang pada otot-otot pengunyahan, terutama di area rahang. Pertimbangan gigi sebelum radioterapi. Sebelum menjalani radioterapi, kondisi mulut dan gigi tidak boleh diabaikan. Kenapa? Karena masalah kecil di rongga mulut bisa berubah jadi besar saat terapi dimulai. Tujuan utama pemeriksaan gigi sebelum radioterapi adalah untuk 1. Menghilangkan penyakit oral aktif, 2. Mendeteksi kemungkinan metastasis, 3. Dan mengurangi ketidaknyamanan saat terapi. Gigi dengan kondisi buruk lebih baik dicabut dulu. Kenapa? Agar pasien terhindar dari komplikasi berat seperti osteoradionekrosis. Kalau terapi harus segera dimulai, bisa jadi tidak cukup waktu untuk pencabutan dan penyembuhan. Dalam situasi ini, gigi bisa dipertahankan, tapi pasien wajib menjaga kebersihan mulut dengan baik.
Kalau radiasi menyasar kelenjar saliva dan tulang rahang, risiko serostomia dan kerusakan tulang makin tinggi. Diskusi dengan radioterapis penting untuk tentukan apakah pencabutan perlu dilakukan. Dosis tinggi, lebih besar dari 60 gray, berisiko besar pada jaringan sehat. Kalau dosis bisa diturunkan di bawah 50 gray, risiko jangka panjang seperti osteoradionekrosis bisa dicegah. Sebelum terapi dimulai, bersihkan gigi secara menyeluruh, aplikasikan fluoride, buat baki fluoride khusus untuk digunakan di rumah. Dan tentu saja, edukasi pasien soal kebersihan mulut sangat penting. Pasien juga disarankan berhenti merokok dan alkohol. Selama terapi, lakukan kumur saline 10x sehari. Gunakan klorheksidin 2x, periksa mulut secara mingguan. Infeksi jamur bisa diatasi dengan nistatin atau clotrimazole. Waspadai juga trismus, yaitu kesulitan membuka mulut. Latihan pembukaan mulut rutin bisa bantu mencegah hal ini. Setelah terapi selesai, pasien perlu kontrol setiap 3-4 bulan, gunakan fluoride harian, lakukan latihan rahang secara teratur. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Sebelum radioterapi dimulai, pencabutan gigi perlu dipikirkan matang. Kenapa? Karena setelah penyinaran, penyembuhan tulang bisa terganggu, bahkan menyebabkan paparan tulang. Ekstraksi praradionterapi dilakukan dengan pendekatan pembedahan. Flap dibuka, tulang dibuang secukupnya, dan luka ditutup rapat. Ini penting untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah luka terbuka. Pendekatan atraumatik meminimalkan trauma dan mempercepat penyembuhan. Antibiotik profilaksis kadang diberikan untuk cegah infeksi, terutama jika penyembuhan harus cepat. Waktu sangat penting. Gigi sebaiknya dicabut minimal 2 minggu sebelum terapi dimulai. Idealnya 3 minggu, agar jaringan lunak cukup pulih. Pencabutan harus ditunda kalau jumlah sel darah putih atau neutrofil terlalu rendah. Tapi, jika tetap perlu dicabut, antibiotik bisa jadi solusi sementara. Radioterapi bisa dimulai 7-14 hari setelah pencabutan. Tapi, kalau bisa, tunggu sampai 3 minggu untuk hasil penyembuhan terbaik. Kalau lukanya terbuka kembali, radioterapi harus ditunda lebih lama. Pasien perlu perawatan luka harian sampai benar-benar sembuh. Penggunaan antibiotik tidak selalu wajib. Pengobatan jangka pendek dengan dosis tinggi lebih baik daripada lama tapi rendah. Pemberian sebelum operasi biasanya lebih efektif. Gigi molar ketiga yang hanya muncul sebagian sebaiknya dicabut untuk cegah infeksi. Tapi kalau impaksi penuh dan tertanam di dalam tulang, lebih aman dibiarkan. Pencabutan sebelum radioterapi butuh perencanaan matang. Teknik, waktu, dan kondisi pasien harus diperhatikan. Semua demi penyembuhan optimal dan keberhasilan terapi. Demikianlah video pembelajaran mengenai perawatan gigi sebelum, selama, dan setelah radioterapi pada pasien kanker. Semoga informasi dan penjelasan yang disampaikan dalam video ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya menjaga kesehatan rongga mulut pada pasien yang menjalani terapi kanker. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.